Kembali lagi dengan saya, owner Pimpin Aquarium. Kali ini kita akan membahas mengenai pengobatan yang memakai basis koper. Jadi koper itu sangat banyak dipakai dalam dunia ikan hias untuk mencegah penyakit WS. Tetapi hati-hati, tidak semua ikan bisa bertahan terhadap jenis-jenis koper, terutama jenis ikan-ikan founder ya. Jadi ikan-ikan yang sifatnya di lantai akuarium, founder fish begitu ya, sangat sensitif terhadap koper. Pada konten kali ini saya akan memberikan giveaway produk daripada Pimpin Aquarium, yaitu berupa obat untuk pencegahan dan pengobatan WS. Kita sebut namanya Treat and Cure for All Parasite. Jadi cara pengobatan yang kita pakai di farm selama ini itu akan kita bagikan. Boleh Anda pilih. Jadi boleh Anda memilih paket produk untuk pencegahan dan pengobatan WS, atau paket bakteri aerob dan anaerob boleh Anda pilih juga, atau paket nitrat and fosfat reducer yang dibutuhkan bakteri dalam proses denitrifikasi. Jadi sangat diperlukan yang namanya nitrat and fosfat reducer. Dan produk yang keempat, kita akan memberikan marine floating feed untuk makanan ikan Anda yang sangat bermanfaat untuk mengurangi level amoniak dan fosfat di dalam tank Anda. Jadi ada 4 produk sebagai giveaway, salah satu akan saya berikan. Jadi pada konten ini nanti di akhir konten akan kita berikan satu pertanyaan. Jadi sangat mudah pertanyaannya. Anda hanya memberikan komen di bawah ini, apa pendapat Anda terhadap pertanyaan yang kita tujukan. Jadi akan kita undi nanti untuk 10 orang yang mendapatkan giveaway produk dari kita. Anda terima bersih di tempat Anda. Jadi akan kita kirimkan, ongkir JNE juga akan kita tanggung. Jadi Anda tinggal menerima produk dari Pimpin Aquarium untuk giveaway. Terima kasih, silakan Anda memberikan komen. Nantinya pada akhir dari konten ini akan kita jelaskan. Nah, saya pernah mendatangkan pari dari Jakarta. Sebelumnya saya juga tidak begitu paham mengenai koper ini dapat membunuh ikan pari. Pas sesudah ikan selesai aklimasi dan saya lepaskan ke tank saya, karena seluruh tank saya itu mengandung koper. Dimanapun yang namanya fish farm selalu memakai obat-obatan untuk mencegah terjadinya penyakit WS. Jadi di tank kita tidak akan Anda temukan yang namanya Cryptocaryon irritan, karena seluruh air kita mengandung koper. Jadi setiap hari kita selalu mendosing yang namanya koper sesuai dengan konsentrasi yang kita perlukan. Nah, pada saat saya mulai memasukkan ikan pari yang saya datangkan dari Jakarta, pada awalnya pada tank karantina, ikan ini sudah kita aklimasi sedemikian rupa sehingga sudah sangat fresh sekali. Dan memang perjalanan Jakarta ke Medan itu sangat singkat, hanya membutuhkan beberapa jam. Jadi ikan sampai di Medan juga kadar level amoniak di dalam packingan itu sangat rendah. Jadi boleh saya katakan ikan sampai di Medan dalam keadaan fresh. Ikan pari yang kita datangkan dari Jakarta sudah dipelihara oleh supplier kita. Supplier kita adalah eksportir. Jadi ikan ini sudah ada di farmnya kurang lebih sejak corona dimulai. Jadi mereka tidak ada pengiriman, sehingga ikan ini stagnan ya di dalam farm mereka cukup lama, sudah hampir lebih dari 2 bulanan. Jadi ikan ini di tank mereka itu sudah survive, artinya sudah feeding well ya, sudah sangat bagus kondisinya. Nah, itu yang kita datangkan ke Medan. Pada saat sampai di kota Medan pun ikan ini di dalam pack seluruhnya sangat fresh, sangat seger ya. Walaupun demikian saya tetap melakukan aklimasi. Nah, sesudah selesai saya melakukan aklimasi, saya memindahkan ikan ini ke beberapa tank saya ya. Jadi saya pisah tanknya karena ada memang tank yang khusus
saya sudah sediakan untuk ikan pari ini. Tapi ternyata hanya dalam beberapa jam, itu kurang lebih 2 jam, saya sudah melihat gejala aneh daripada ikan ini, yaitu siripnya melengkung ke atas. Bisa Anda perhatikan nanti pada video ini, siripnya melengkung ke atas. Pada saat itu saya belum curiga bahwa efek daripada kadar koper di dalam tank saya itu sangat mempengaruhi si ikan. Jadi pada saat itu saya juga masih belum paham berapa kadar koper yang bisa mempengaruhi si jenis ikan-ikan pari. Karena pada saat itu juga saya belum tahu bahwa ikan pari sangat rentan terhadap koper. Nah, akhirnya hanya dalam tempo 3 jam ikan pari ini benar-benar kolaps. Masih bernafas, tetapi siripnya sudah melengkung ke atas dan akhirnya mati. Nah, pada saat itu saya juga masih belum curiga karena tank saya ada beberapa. Jadi kadar koper masing-masing tank itu berbeda. Nah, yang survive itu adalah pada tank yang saya ada letakkan udang. Nah, itu survive, bisa bertahan cukup lama, dan yang lain benar-benar semua kolaps dan akhirnya mati. Nah, sesudah ikan pari yang saya datangkan dari Jakarta hanya bertahan 1 ekor dalam waktu cukup lama, kurang lebih 3 mingguan ada di tank kita, cukup lama bertahan, karena pari yang 1 ekor ini saya letakkan pada tank yang dosis kopernya sangat rendah. Jadi hanya 1 bertahan dari beberapa ekor yang saya datangkan dari Jakarta. Nah, penasaran karena saya juga masih belum yakin sekali bahwa efek yang membunuh ikan pari ini adalah jenis koper. Jadi saya kembali mendatangkan ikan pari dari Sumatera. Jadi kali ini bukan dari daerah Jakarta, saya mendatangkan dari daerah Sumatera. Nah, ikan pari ini juga saya tempatkan pada tank yang sama dengan yang kemarin yang cukup lama bertahan. Ya, di mana ada udang, ada anak-anak hiu, bertahan juga cukup lama. Tapi akhirnya terjadi lagi yang saya perhatikan adalah si sayapnya melengkung kembali ke dalam. Padahal awalnya sudah kuat makan. Jadi saya yakin harusnya ikan pari ini sudah safety, sudah safe kita pelihara. Karena yang saya datangkan juga udah cukup besar. Kalau yang dari Jakarta yang saya datangkan itu adalah baby ray. Jadi baby blue spotted ray. Itu masih sangat kecil. Di packing hanya pada plastik ukuran 27. Jadi Anda bisa bayangkan pari itu sangat kecil. Tapi pari yang dari Sumatera saya datangkan dengan packingan plastik ukuran 80 cm. Jadi 1 kotak besar hanya untuk 1 ekor ikan pari. Jadi cukup besar saya datangkan. Dengan maksud agar saya mau membuktikan apakah memang kadar koper yang cukup rendah apa bisa juga membunuh ikan ini. Tapi akhirnya ikan ini juga mati. Nah, pada konten ini kita bahas ciri-ciri akibat koper terhadap jenis-jenis founder fish ya, terutama pada jenis ikan pari. Ternyata efek kematian daripada ikan pari akibat dari koper, ikan itu ternyata mengalami chemical shock. Data yang saya dapat dari luar negeri, yaitu pada Live Aquaria, juga menyatakan bahwa blue spotted ray sangat rentan terhadap koper, walaupun dengan dosis yang sangat rendah sekali. Jadi memang terbukti dengan dosis yang sangat rendah sekalipun, koper sangat berbahaya pada semua jenis-jenis ikan founder ya. Jadi ikan yang prinsipnya di dasar akuarium, koper itu sangat berbahaya terutama pada jenis-jenis ikan pari. Ciri-ciri ikan pari yang mati akibat daripada koper sudah saya perhatikan. Pengiriman pertama dari Jakarta, semua ikan parinya siripnya melengkung ke dalam. Itu salah satu yang saya perhatikan. Semua siripnya melengkung ke dalam. Demikian juga yang terjadi pada ikan pari yang saya datangkan dari Sumatera, juga siripnya melengkung ke dalam. Hanya karena
ikan ini sudah cukup dewasa, lengkungannya tidak begitu masuk sekali ke dalam, beda dengan baby. Babynya hampir menutup tubuhnya. Hampir menutup tubuhnya. Jadi sirip itu melengkung ke dalam, hampir menutup tubuhnya. Nah, jadi itu salah satu perbedaan yang saya lihat. Bahwa jika ikan pari diletakkan pada tank yang mengandung koper, hati-hati, ikan ini pasti akan mati, tinggal menunggu waktu berapa lama. Pertanyaan yang kita buka untuk diberikan komen, ini ada foto ikan sewaktu masih hidup, kemudian ada foto sesudah ikan mati. Nah, manakah foto yang sesuai dengan pada saat dia hidup dengan foto sesudah ikan pari ini mati? Nah, silakan Anda memberikan komen di bawah ini. Beritahukan alasannya. Yang manakah pasangan yang benar? Kita sebutkan satu foto A, yang kedua foto B. Ini adalah pari pada saat hidup. Jadi kita memberikan foto A, pari waktu hidup, dan foto B, pari juga waktu hidup. Kemudian kita berikan lagi ini foto, kita sebut foto 1 dan foto 2. Ini adalah saat pari sudah mati. Nah, sekarang yang kita pertanyakan, yang manakah foto ikan yang sama, artinya pada saat dia hidup dan pada saat ikan pari mati, yang manakah foto yang tepat? Silakan Anda berikan komen di bawah ini. Apakah karena efek dari cahaya, maka ikan mati ini berubah dengan pada saat dia hidup? Nah, silakan Anda berikan komentar di bawah ini. Nah, apapun komentar Anda nanti akan kita saring pada konten berikutnya, akan kita bacakan dan akan kita saring. Bagi 10 yang memberikan komen yang masuk akal, akan kita berikan paket giveaway dari Pimpin Akuarium. Terima kasih Anda sudah menyaksikan channel kita.